Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakout dari pattern symmetrical triangle-nya dan kita melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area 60-an ribu dolar. Bahkan sekarang kita telah berhasil untuk mencapai angka 60.900. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action, diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Beberapa data juga yang menurut saya akan sangat penting akan saya sampaikan di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market kripto berada di angka 2,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,6%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,02% ke 0,1046 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, volatility di market belum akan usai. Bahkan bisa jadi minggu ini volatility baru akan dimulai. Karena malam hari ini kita akan kedatangan salah satu data yang kemungkinan menjadi highlight utama untuk minggu ini. Dan datanya bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini, yaitu adalah core inflation rate dan juga inflation rate year on year. Setelah kemarin, kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, data PPI itu keluar lebih baik daripada ekspektasi ya. Forecast-nya itu kita akan melihat angka 0,2%. Sedangkan pada kenyataannya kita hanya melihat PPI di angka 0,1%. Which is harusnya merupakan berita baik untuk market ya. Nah, untuk malam hari ini, ekspektasinya sebenarnya adalah kita melihat core inflation rate dan juga inflation rate sama-sama mengalami penurunan juga. Core-nya diekspektasikan menurun dari 3,3 menjadi 3,2, sedangkan CPI-nya dari 3% menjadi 2,9%. Nah, sekali lagi teman-teman, ketika kita melihat data inflasi terus mengalami penurunan, apalagi kalau misalnya lebih baik daripada ekspektasi, maka semakin besar juga peluang bahwa The Fed bakalan segera memotong suku bunga, dan potensi besarnya adalah di bulan September. Apalagi jika kita bisa melihat data CPI dan core inflation hari ini memang benar mengalami penurunan, walaupun mungkin hanya sesuai dengan ekspektasi di 3,2 dan 2,9, harusnya itu udah cukup ya bagi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Apalagi kalau penurunannya lebih signifikan daripada perkiraan. Nah, kalau misalnya kita melihat CPI dan juga core inflation-nya menurun lebih baik daripada perkiraan, artinya mungkin di 3,1 atau 3%, sedangkan CPI-nya di 2,8 atau 2,7, harusnya itu bisa menjadi sebuah boost ya untuk market, dan terutama di stock market Amerika Serikat, dan itu harusnya bisa membawa dampak yang baik untuk Bitcoin. Jadi malam hari ini teman-teman jangan sampai lupa untuk menonton price action karena harusnya akan ada tontonan yang menarik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, berita baik datang dari spot Bitcoin ETF yang dalam beberapa hari terakhir juga cenderung terlihat net flow-nya cenderung selalu positif. Nah, kalau misalnya diperhatikan teman-teman, maka untuk satu hari terakhir atau kemarin, kita melihat banyak sekali spot Bitcoin ETF itu juga net flow-nya dalam keadaan positif. Bitwise itu membeli 272 Bitcoin, ini merupakan inflow terbesar di bulan Agustus untuk Bitwise. Sedangkan Fidelity 370 Bitcoin membeli, sekaligus BlackRock juga sama. BlackRock yang paling konsisten, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari segi datanya, tidak ada pergerakan penurunan yang terlalu signifikan. Hanya ada masa di mana kita stuck, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Tapi kemudian cenderung terus merangkak naik ke atas, stuck lagi sebentar, naik lagi ke atas, dan kalau misalnya kita lihat beberapa minggu terakhir, itu cenderung konsisten mengalami kenaikan.
Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman melihat seperti Fidelity ya, yang sesekali mendapatkan ada outflow, ada outflow, ada outflow di sini yang terlihat jelas. BlackRock itu rupanya salah satu yang paling konsisten dalam menghasilkan inflow. Bitwise juga sama, kita melihat sesekali akan ada outflow. Tapi untuk sementara, yang kita harapkan tentunya adalah semua spot Bitcoin ETF itu bisa menghasilkan inflow, sehingga angkanya nanti jatuhnya akan lebih besar, net flow-nya untuk yang positif. So, mudah-mudahan kita bisa melihat ya teman-teman, konsistensi demand dari spot Bitcoin ETF kembali datang, atau lebih baik lagi meningkat, supaya bisa sekali lagi mendukung Bitcoin untuk segera mendapatkan rally yang lebih kencang dari sini dan menuju ke area 66 atau bahkan 67.000 dolar. Dan yang terakhir teman-teman, ini mungkin sesuatu yang jarang banget kita bicarakan, tapi ini adalah market cap dari USDT. Menurut Dr. Profit di sini, despite the fact that Bitcoin is in a massive sideways movement since 74K in March, USDT Tether keeps printing more and more USDT and is up by 13.6% since all-time high. Usually, Tether market cap needs to drop in a bear market or strong corrections. However, this move indicates that Tether is heavily printing during this sideways for the next leg up. We have now $15 billion worth of USDT that was not injected into the market yet. Today, another $1 billion was minted, but market seems to ignore this bullish fact. Tether will decide when to send Bitcoin to the new all-time high. Nah, saya rangkum saja ya teman-teman, bahwa sejak kita melihat ada pergerakan sideways di Bitcoin selama berbulan-bulan terakhir ya, kita top out kurang lebih di angka 73-74 ribu kalau tidak salah. Dan kemudian kita start terkonsolidasi selama beberapa bulan terakhir. Seingat saya mulainya dari mungkin bulan Maret ya. Bulan Maret sampai sekarang kita sideways. Nah, tetapi di belakang itu teman-teman, market cap USDT itu terus mengalami peningkatan. Nah, ini kontradiktif dengan orang-orang yang mempunyai teori bahwa kita akan masuk ke bear market. Kenapa? Karena kalau kita misalnya lihat di bear market sebelumnya, teman-teman, market cap USDT itu cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Nah, ini mendukung kalau misalnya teman-teman mempunyai teori bahwa kita akan masuk ke bear market atau bahkan sudah berada di bear market. Tetapi keadaannya sekarang jauh berbeda. Justru walaupun kita melihat Bitcoin sideways berbulan-bulan ya, tapi market cap USDT itu terus mengalami kenaikan selama berbulan-bulan terakhir. Dan terjadi peningkatan kurang lebih 13,64% sejak bulan Maret, teman-teman. Jadi sekarang di sideline itu ada kurang lebih 15 miliar dolar yang belum dimasukkan ke market, teman-teman. So, untuk market cap USDT juga rupanya mendukung bahwa kita belum menyelesaikan bull market di cycle kali ini. Dan apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir itu hanya sekedar mid-cycle correction. Dan ketika kita melihat mid-cycle correction ini berakhir, maka harusnya kita akan melihat Bitcoin menuju ke all-time high yang baru. Dan bisa jadi akan menjadi fase pergerakan terakhir yang biasanya bakalan parabolik dan mungkin menuju ke 6 digit atau kurang lebih 100.000 dolar sebagai mungkin target cycle top kali ini. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, apa yang terjadi selama 24 jam terakhir adalah kita berhasil breakout dari area symmetrical triangle di sini. Dan sekarang kita juga telah berhasil sepertinya untuk breakout dari trend line-nya di sini, yang tentunya merupakan sebuah berita yang baik ya. Nah, kita bakalan bahas sedikit dulu dari yang di sini ya, teman-teman. Kemarin itu, ekspektasi saya, teman-teman, kita memang membentuk symmetrical triangle, tetapi saya melihat karena titik sentuhnya kemarin lebih banyak di sekitaran trend line ini, maka saya consider ini adalah lower trend line-nya gitu. Nah, kita justru sempat melakukan breakdown ya. Tetapi ketika kita melakukan breakdown, beberapa saat kemudian kita kembali mendapatkan rebound. Dan saya harus jujur mengatakan, saya mendapatkan satu setup yang loss di sini. Yang tentunya merupakan sebuah berita yang baik.
Saya masuk ketika dia breakdown, oke. Dan ketika kita close kembali di atas area 59.300 di sini, saya close posisinya. Karena memang sudah terinvalidasi. Tetapi, saya kemudian melihat, oke, berarti ini sepertinya trendline-nya tidak kita respect. Dan kita sekarang memiliki tiga titik sentuh dari trendline yang ini. Dan ini sepertinya terlihat cukup kuat ya. Kenapa? Karena setiap kali kita menyentuh area trendline ini, selalu ada bounce yang besar. Nah, kemudian teman-teman, karena kita mendapatkan fake out diikuti ada breakout dari upper trend line-nya, saya justru flip ke arah long di sekitaran area di sini. Dan berhasil close kurang lebih di sekitaran range 60.800 seingat saya. Ini sudah saya close. Karena pada saat itu saya tidak mau berasumsi bahwa kita akan pasti breakout dari trend line ini. Jadi ketika retest ya sudah saya close. Nah, sekarang teman-teman, ceritanya sudah sedikit berbeda. Kita juga sepertinya telah berhasil untuk melakukan breakout dari trendline yang ini. Itu merupakan sebuah berita yang baik. Dan sekarang kita sedang terkonsolidasi. Sehingga buy saya untuk sekarang adalah cenderung bullish, teman-teman. Selama area trendline ini mampu kita hold. Nah, kalau kita bicara soal area horizontal yang cukup penting, itu ada di memang 60.400-an di sini, teman-teman. Oke. Nah, jadi selama kita mampu bertahan di atas area ini sekaligus area trendline di sini, maka harusnya semuanya bakalan fine-fine saja dan kita bisa melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan setidak-tidaknya ngeretest lagi ke sekitaran area 62.700-an di sini. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita menjadikan ini sebagai sebuah fake out dan justru mengalami sell off, kemudian diikuti bearish continuation pattern, ini adalah berarti kita akan kemudian mendapatkan sell off lanjutan lagi menuju ke area 57 sampai 56.000 dolar. Tapi itu dengan catatan kalau misalnya breakout yang terjadi di sini itu terinvalidasi. Oke. Untuk sementara tentunya belum, karena kita masih berada di atas trendline tersebut. Walaupun cenderung breakout yang kita lihat kali ini dan retestnya tidak terlalu rapi ya teman-teman, karena sesekali kita mendapatkan ada close di bawah area trendline, tetapi ini masih adalah sebuah area teman-teman yang menurut saya masih bisa di hold oleh Bitcoin. Sehingga selama area ini teman-teman 60.400 sampai 300 ini mampu kita hold, saya rasa kita bisa expect Bitcoin bakalan melanjutkan kenaikan. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita juga bisa melihat Bitcoin kemungkinan juga sedang mencoba untuk membentuk sebuah pattern yang lagi-lagi mengerucut ya teman-teman. Kalau memang benar kita akan mendapatkan 1-2 lagi sentuhan di upper trend line-nya di sini, maka itu bisa memvalidasi penan di sini. Dan kalau breakout dari sana itu mungkin bisa menjadi salah satu setup untuk teman-teman yang sedang mencari long. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan ya untuk membeli atau menjual teman-teman. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang kira-kira akan saya lakukan gitu. Kalau misalnya saya menjadi sebagai seorang traders. Dari sini harusnya risk to reward ratio-nya bakalan cukup. Karena kalau kita masuk dari breakout ini, maka hitungannya kita hanya memprotek diri kita maksimal di bawah area symmetrical triangle ini atau di bawah area support terakhir di time frame kecil. Dan kita menargetkan ke area 70.200-an. 62.700-an. Nah, kalau hitungannya teman-teman, kalau kita anggap longnya di sekitaran area ini kan, kita protect diri kita di bawah, anggap aja di bawah bullish penannya gitu kan. Maka itu masih setup dengan risk to reward ratio kurang lebih 3,3 atau bahkan hampir 3,5 banding 1 gitu ya. Kurang lebih 3,5 banding 1. Jadi itu adalah sebuah setup yang tentunya sangat-sangat worth it untuk dicoba ambil. Tapi ini dengan catatan, kalau misalnya ini penannya tervalidasi dan kemudian kita berhasil breakout dari penan tersebut. Kalau misalnya teman-teman memang menemukan ada pattern yang lain di sini dan memang menunjukkan bahwa kita akan continue ke atas, ya juga silakan ya kalau misalnya kalian tertarik untuk trade pattern tersebut. Invalidasinya apa? Invalidasinya adalah sekali lagi kalau kita berhasil jebol di bawah 60.300 lah kita anggap, dan kemudian kita berhasil mendapatkan konsolidasi di bawah area tersebut, maka itu berarti kita melihat breakout yang terjadi di sini telah terinvalidasi. Nah, kita kemungkinan akan setidak-tidaknya nge-retest lagi ke area trendline di sini, atau bahkan kita bisa jebol di bawah itu dan kemudian mendapatkan push ke sekitaran area 57.000 atau 56.000 dolar.
Sekali lagi perlu saya ingatkan teman-teman bahwa selama weekly itu kita belum berhasil untuk close di atas area 60.000, maka area 60.000 ini masih akan tetap menjadi weekly resistance yang kali ini sedang kita lakukan retest lagi. Percobaan terakhir gagal karena kita mendapatkan ada wick yang cukup panjang di sini. Pertanyaannya apakah minggu ini akan berhasil? Who knows? Ini mungkin bisa ditentukan dari data yang akan muncul malam hari ini, yaitu adalah data CPI yang mungkin bisa menentukan sentimen investor untuk beberapa waktu ke depan. Tapi dari segi price action sendiri, kalau pure price action, maka untuk short term saya harus katakan saya biasnya bullish sampai terinvalidasi. Targetnya di mana? Targetnya setidaknya nyampe ke area 62.700. Kalau itu mampu kita breakout, maka kita bisa expect Bitcoin untuk meneruskan kenaikan menuju ke sekitaran area 64. Kalau itu mampu kita break, kita akan nyampe ke area 66 sampai 67.000 dolar sebagai area major resistance berikutnya. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys.